I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Yoi, kota kita konten lagi. Kayak biasa ya, malam-malam buat videonya, kita ulang lagi lagunya ya kan. Terus ngidupin rokok sebat dulu, yoi. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat saja ya. Kita sekarang konten kripto dulu ya boy. Sama nyeruput kopi, yoi. Oke, udah semua. Berarti sekarang tinggal ngebahas kontennya ya. Tadi kita kan mau ngebahas kripto nih ya. Di sini gue mau ngebahas metode-metode yang bisa lo gunain buat trading cryptocurrency atau koin. Ya, trading koin lah ya intinya. Ada beberapa metode yang bisa lo pakai, yang bisa lo gunain dengan ya berapapun modal yang lo punya sekarang gitu ya. Karena memang terutama untuk di situs Indodax ini kan paling minimal tuh 10.000 kalau nggak salah. Minimal deposit itu 10.000 gitu ya. Lo minimal depo 10.000 terus nanti tiba-tiba jadi 1 juta, lo WD ya, kenapa enggak gitu kan ya. Bukan halu boy, yang namanya dunia kripto itu ya semua bisa terjadi gitu kan. Tergantung dari aktivitas market ya. Koin itu sekarang ada di harga berapa, besok jadi berapa harganya, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Semua tuh ada apa ya, ada sesuatu hal yang bisa menciptakan harga koin tuh jadi naik atau bahkan turun gitu ya. Oke, sekarang kita bahas metode-metode dari lo yang bisa lo gunain, metode yang bisa lo gunain buat nyari cuan di ranah kripto. Oke, metode yang paling pertama, yang paling enak tuh ya hold ya. Hold mampus. Ngehold atau nahan gitu ya. Jadi lo ngebeli koin di harga berapa, terus lo tahan karena lo yakin bahwa wah ini koin ini gue lihat nih fundamentalnya bagus nih, good gitu ya. Terus koin ini bakal naik nih kayaknya, ngelihat dari coin cap market, terus ngelihat dari berita-berita yang terjadi dari situs resmi si koin itu, atau mungkin akun sosial media like Twitter atau apalah ya, kebanyakan Twitter sih ya, akun-akun sosial media dari beberapa koin yang ada di sini gitu ya. Kita buka coin market cap/ID. Oke, ini coin market dan ini harga-harga yang lagi terjadi sekarang gitu kan. Tadi kita ngebahas metode hold mampus ya, atau tahan sampai mampus gitu ya. Dan ini peringkat koinnya. Dari Bitcoin masih nomor pertama, dan altcoin lainnya, Dogecoin ya, ada di nomor 7 yang sempat viral gara-gara Elon. Oke, balik lagi ke sini. Nah, jadi metode hold itu adalah dimana kayak gue gitu ya, gue ngebeli Bitcoin sekian rupiah dan dapat segini nih jumlah koinnya gitu ya. Terus gue tahan aja nih, karena kan Bitcoin kan kemarin itu ada di angka 900 juta, terus dia terjun sampai angka 400, bahkan mau menyentuh angka 300 kemarin. Paling kecil tuh sampai 430 juta apa kalau nggak salah. Nah, terus gue beli nih kan Bitcoin, karena gue yakin nantinya Bitcoin bakal pump lagi atau bakal naik lagi menyentuh angka 900 juta. Berarti kalau gue kemarin beli Bitcoin dia angka 430 juta, terus nanti Bitcoin gue tahan ya, Bitcoin gue tahan, nanti dia naik lagi harga Bitcoin jadi 900 juta, kan gue cuan. Ngehold boy, ya kan, tahan terus sampai mampus. Orang mau berkata apa, orang mau bilang apa, orang mau bilang udah cut loss aja ntar lo rugi bla bla, gue tahan aja karena gue yakin bahwa Bitcoin bakal naik nantinya ya. Ya nggak ada yang salah boy, mau nahan koin apapun yang lo pengenin gitu ya. Kayak gue beberapa kali nahan koin dari modal gue 10 juta sekarang tinggal 4 juta sekian gitu ya. Nih, ini 4 juta, ini lo anggap aja nih 4 juta gitu ya, 59.000 nanti kita bahas kenapa nggak gue sebutin 4 juta 59.000 gitu ya. Gue cuma nyebutin 4 juta doang gitu ya. Jadi dari 10 juta sisa 4 juta, berarti gue udah minus 6 juta gitu ya. Kemana tuh 6 juta gue? Ya hilang, karena kan memang gue ngebeli harga koin di sekian rupiah, terus tiba-tiba harga koinnya anjlok gitu ya. Berarti ya modal gue ikut anjlok gitu ya. Atau ya rupiah gue mengikuti harga koin yang gue beli gitu kan. Harga koin yang gue beli lagi turun ya berarti duit gue juga turun gitu kan. Atau keuntungan gue ya nggak ada keuntungan ya, menurun, bahkan dari modal pun ikut turun gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah lo mau nge-hold kayak manapun gitu ya. Lo mau hold berapa juta atau berapa rupiah pun di koin apapun yang lo yakin fundamentalnya bagus, good, lo ngeliat di coin market statusnya juga bagus di beberapa
situs exchange selain dari Indodax, katakanlah kayak di Binance atau toko kripto bagus gitu ya, nggak ada tanda-tanda delist gitu ya. Atau bahkan mungkin lo ngebeli koin yang baru listing di Indodax gitu tapi belum listing di Binance gitu kan. Nah nanti kalau misalkan lo beli koin yang baru listing di Indodax terus nanti dia listing di Binance tuh bakal naik tuh harganya. Berarti nggak salah ngehold apapun, koin apapun yang mau lo hold, yang lo yakin bahwa dia bakal naik, ya itu fine aja, silakan saja gitu ya. Nah itu tadi metode ngehold sampai mampus itu sering gue lakuin karena ya gue yakin bahwa semua koin yang gue beli itu fundamentalnya good dan gue yakin nanti bakal naik walaupun ya lama. Ya namanya juga investasi ya, nggak jauh beda kayak investasi. Beda kalau misalkan forex. Kalau forex itu ya kita main cepet-cepetan. Kalau di kripto atau ranah cryptocurrency itu lo masih bisa kayak nginvest di koin yang fundamentalnya good, yang dia punya mungkin dia punya blockchain sendiri atau dia punya mengelola apa gitu, kerjasama dengan apa gitu, perusahaan yang good gitu. Itu bisa jadi suatu momentum yang bisa lo lihat bahwa nanti kemungkinan nih koin bulan depan atau mungkin 2 bulan ke depan bakal naik tinggi gitu harganya gitu ya. Lo silakan saja lo menilai dari analisa lo sendiri gitu ya. Itu tadi hold mampus. Terus yang kedua itu yang sering gua gunain juga adalah scalping ya. Ya scalping ya, gua nggak tahu cara ngomongnya, cuma ya setahu gue sih scalping ya, orang-orang nyebutnya scalping gitu. Jadi scalping itu adalah cepet-cepetan, hampir sama kayak forex gitu ya, atau kayak ranah forex ya, lo tau lah kayak binomo dan segala macam gitu kan, forex dia. Jadi scalping itu lo nggak ngehold lama-lama atau lo nggak nahan koin lo lama-lama gitu ya. Lo beli satu koin paling lama itu 15-20 menit terus lo jual lagi tuh. Jadi lo beli, katakanlah lo beli di Bitcoin gitu ya, lo beli Bitcoin di harga mana ya? Nah ini, lo beli harga Bitcoin lo beli koinnya si Bitcoin itu harga 496 juta gitu ya. Terus ntar 15 menit ke depan harganya naik jadi 49 mana ya? Nah ini nih, katakanlah lo beli di angka 493 juta. Lo taruh duit di situ 1 juta, lo taruh modal lo 1 juta rupiah di situ, terus lo dapat sejumlah Bitcoin gitu terus pas harganya naik jadi 497 juta, itu langsung lo jual. Jadi scalping itu lo cuma nyari modal atau nyari untung itu dikit ya, lo cuma dapat nyari cuan tuh dikit aja tapi berkelanjutan setiap 15 menit sekali gitu. Nah jadi makanya tadi gua lihat di sini ya, nah ini sekarang 119.000 ini gue ada untung nih, gue mau jual dulu, sabar. Oke, udah gue jual di salah satu koin ya, malas gue nunjukinnya. Jadi ada salah satu koin yang gue beli, yang gue pakai metode scalping tadi ya. Jadi gue tadi udah untung 119.000, terus gue jual aja udah. Karena tadi gue beli itu sekitar 20 menit yang lalu koinnya, terus sekarang lagi naik, gue jual. Terus nanti gue tunggu lagi harga koin itu turun, gue beli lagi ya. Gue beli lagi pas harganya turun, terus gue jual lagi pas harganya naik. Walaupun naik sedikit itu nggak apa-apa, yang penting mau cuan 50.000, 30.000, bahkan cuma cuan katakanlah 70.000, itu nggak apa-apa, itu udah cuan, itu scalping. Tapi berkelanjutan 15 menit atau 20 menit gitu ya. Beli di jam 19.30 gitu ya, 19.30, terus nanti pas sudah jam 19.45 atau 19.50 jual gitu. Terus tunggu lagi harganya turun ya kan, beli lagi, terus nanti harganya naik dikit jual. Itu scalping. Jadi per hari itu targetin kita dapat cuan tuh 100 sampai 200, ya nggak usah banyak-banyak lah, 50.000 aja udah cukup ya kan. Lo sehari siapa yang mau ngasih lo duit 50.000 ya kan, 50.000 dikali 30 hari itu udah 1.300.000. Lo berarti lo dapat duit 1.300.000 sebulan, metode scalping ya kan. Turun harganya bagus nih ya, harganya lagi merah, beli, terus naik dikit jual, untung 50.000 nggak apa-apa jual ya kan. Jadi gue sih targetin 100.000 ya sehari. Jadi dikali 30 hari, kalau gue beruntung ya bisa gue dapetin untung 3 juta lebih lah gitu ya. Nah gitu scalping, lebih enak sih scalping, sama kayak forex, cuma lebih aman karena di sini kita tahu koin, kita tahu fundamentalnya, kita tahu peringkat koin, kita bisa ngeliat dari coin market cap di sini, kita lihat posisi koinnya, kita lihat fundamental segala macamnya, kita bisa cek koinnya, cek sosial media koin itu sendiri gitu ya. Kita adu ke koin, terus kita bisa lihat ini kan komunitasnya. Nah di sini komunitas ada Twitter segala macam, berarti kita bisa main ke Twitternya, gitu kan, segala macam seperti itulah. Ada di Reddit juga, jadi bagus, kita bisa mantau kualitas koin itu sendiri gitu. Nah ini gue mau nyoba main di
koin XAC ini ya. Jadi kemarin ini dia lagi naik tinggi banget boy. Kita lihat advance chart. Banyak yang nyangkut di sini boy. Aduh, loading lama. Nah ini nih. Nah kemarin tuh dia sampai di angka 451 sekian sen. Nah ini. Terus tiba-tiba terjun boy, terjun payung boy, gila, balik lagi ke 31. Lo bayangin tuh, sampai ke 31 ini good banget kalau kita mainin scalping atau mau di hold juga ya nggak apa-apa sih. Gila, lo bayangin dari 450 ini sekitar 2 atau 2 hari yang lalu lah. 24 jam. Oh bener, 2 hari yang lalu. Gila boy, terjun bebas. Nah ini kita scalping yang kayak gini-gini good nih. Dan volume belinya juga bagus sih. Tuh, ini lagi pada beli semua tuh. Ini bagus sih. Ini bakal enak nih di scalping atau di hold gitu. So, kalau lo mau penasaran atau lo pengen lebih tahu tentang kripto, lo pantengin terus channel gue karena gue bakal terus ngobrolin tentang kripto ke depannya. So, segini dulu videonya karena gue mau fokus nyari duit dulu, yoi.